Puluhan ribu warga Sulawesi Utara peserta Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, penerima bantuan iuran, PBI, dinonaktifkan Kementerian Sosial, khusus di wilayah pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, yang meliputi Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kepulauan Nusa Utara. Total peserta yang dihapus dari daftar PBI sebanyak 50.181 jiwa. Kebijakan pemerintah ini menyusul pemadanan data oleh Kemensos. Setelah penerapan kebijakan berlaku 1 Februari 2026, puluhan ribu warga ini tidak lagi berstatus penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Karena itu, tak sedikit yang terpaksa beralih sebagai peserta JKN segmen mandiri. Seperti yang dialami Lydia Pakaya, 58, ibu rumah tangga warga Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Paal 2 Manado. Ketika ditemui di kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado, Jalan 14 Februari Teling Atas, Lydia tengah menanti giliran dilayani. Ia hendak mendaftar sebagai peserta JKN Mandiri. Sebelumnya Lydia peserta JKN yang ditanggung pemerintah. Ia sempat syok saat datang kontrol rutin ke RSI Loam Paal 2 Manado, Senin 2 Februari lalu. Saat itu, diinformasikan status BPJS Kesehatan sudah tidak aktif. Dinonaktifkan pusat. Pantasan kursi tunggu banyak yang kosong, kata perempuan berkacamata ini. Mendaftar sebagai peserta JKN Mandiri jadi pilihan karena ia harus rutin kontrol penyakit diabetes di Siloam dan jantung di RSUD Kando. Saya belum lama pasang ring, jantung. Saya harus urus karena sedikit lagi harus ambil obat jantung, ungkapnya. Sebelumnya ketika menjalani operasi pemasangan ring di RSUP Kando, Lydia masih berstatus peserta JKN PBI. Semua biaya ditanggung BPJS Kesehatan. Katanya, jika tanpa BPJS, biayanya operasi pasang ring jantung antara 40 juta rupiah hingga 80 jutaan rupiah. Ia tak keberatan harus pindah segmen ke Mandiri sambil bayar iuran tiap bulan. Tidak apa-apa, kan hanya Rp35.000 per bulan. Daripada harus bayar untuk obat dan kontrol jauh lebih besar, katanya. Meskipun demikian, Lydia masih berharap bisa mendapatkan bantuan. Kembali jadi peserta JKN PBI. Tapi soalnya, untuk daftar aktif lagi butuh waktu. Kemarin di kelurahan sudah kasih tahu, katanya. Sementara, suaminya yang seorang karyawan toko telah lama menjadi peserta JKN segmen Mandiri. Ia pun berniat untuk menyatukan akun peserta BPJS Kesehatan dengan suaminya. Biar bayar iurannya sekaligus 2 orang, katanya lagi. Terkait itu, sejak keputusan penonaktifan sebagian JKN PBI, BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado menerima lonjakan pelayanan peserta. Pada 2 Februari 2026, jumlah peserta yang datang membludak hampir 350 orang. Belum lagi yang mengakses layanan lewat nomor Wapandawa. Kabak Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, Krisye Tangkawaro mengatakan sebagian besar yang datang untuk pengurusan pindah segmen dari PBI ke peserta mandiri. Kunjungan ke kantor naik 3 kali lipat. Hampir semua karena dampak penonaktifan, katanya. Ia menjelaskan, proses daftar peserta mandiri sangat mudah karena syaratnya hanya KTP, KK dan harus punya rekening bank. Salah satu di antara BNI, BRI, Mandiri atau BCA. Meskipun demikian, Krisye bilang, peserta harus memastikan status peserta tanpa tunggakan, khususnya bagi peserta yang mungkin sebelumnya peserta mandiri, sebelum PBI, punya tunggakan. Untuk kembali ke segmen mandiri, harus menyelesaikan tunggakan dulu agar status bisa langsung aktif, ungkapnya. Kabak bisa menjelaskan terkait dengan adanya penonaktifan peserta JKN penerima bantuan iuran. Kalau nasional kan itu ada lebih kurang 11 jutaan ya. Nah, kami ingin tahu di BPJS Kesehatan Manado itu yang membawa 6 kabupaten kota itu seperti apa, berapa banyak dan bagaimana itu? Oh ya, baik. Jadi yang pertama terkait dengan penonaktifan peserta penerima bantuan iuran PBI ini, sebagaimana yang disampaikan juga secara nasional bahwa memang hasil kepesertaan PBI ini itu berdasarkan SK Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang memang dikeluarkan di bulan Januari kemarin untuk diberlakukan per 1 Februari 2026 ini. Nah, untuk di wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor cabang utama Manado ini, di mana dari ada di 6 kabupaten kota wilayah kita itu jumlah peserta PBJK yang nonaktif itu berjumlah bukan kurang lebih 50.181 jiwa. Jadi yang dari secara nasional tadi yang 11 juta, kalau di wilayah kami 6 kabupaten kota, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan 3 kabupaten kepulauan itu totalnya 50.181 jiwa. Jadi itu yang terkena dampak dari penonaktifan PBI dari SK Mensos
nomor 3 yang tadi kita bilang. Nah Pak, dengan adanya penonaktifan ini artinya kan mereka itu tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Vaskes secara gratis, artinya tidak lagi ditanggung oleh BPJS kan. Iya. Nah, bagaimana ketika mereka itu memang butuh pelayanan kesehatan ketika misalnya sakit, apalagi kan peserta yang memang sudah pasien-pasien yang memang rata-rata harus rutin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oh ya, oke. Baik. Jadi memang kalau dari sisi peserta masyarakat, khususnya yang terkena penonaktifan, mungkin yang pertama yang dilakukan adalah dia mengecek dulu status kepesertaannya sekarang. Ini juga untuk masyarakat yang tidak tahu kita ini masuk di 50.000 tadi atau enggak. Jadi yang pertama dilakukan oleh masyarakat mengecek dahulu status kepesertaan terupdate sekarang. Untuk pengecekan status isu itu bisa kalau peserta itu sudah pakai aplikasi mobile JKN, bisa mengecek dari info peserta, bisa ketahuan dia masih aktif atau tidak. Atau yang kedua bisa melalui layanan Pandawa, tinggal melalui nomor WA saja, di WA di nomor 0811 8165 165. Nanti bisa tahu itu, cek status, ketahuan lah dia aktif atau tidak, dia di segmen apa. Nah apabila dia memang dia nonaktif PBI dari segmen penerima bantuan iuran, maka cara untuk mengaktifkan sebenarnya kalau yang bersangkutan merasa masih dalam golongan masyarakat tidak mampu, dia bisa mengajukan permintaan reaktivasi melalui dinas sosial, tapi itu pun dengan kondisi dia harus membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan. Ini informasi yang kita dapat sejak pemberlakuan penonaktifan PBI di tahun lalu sama. Jadi dia harus membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari Vaskes, diajukanlah ke dinas sosial. Nanti dinas sosial yang akan melakukan validasi pengecekan seperti itu. Karena ketentuan ini bukan dari kami yang menonaktifkan atau yang menetapkan peserta untuk didaftarkan sebagai atau peserta. dinonaktifkan itu bukan dari BPJS Kesehatan, tapi dari Kementerian Sosial, dalam hal ini tingkat daerah berarti di dinas sosial. Nah, untuk dia solusi untuk mereka yang kena penonaktifan itu bisa untuk mengajukan reaktivasi, tapi dengan syarat yang tadi, memastikan dia masih dalam kategori masyarakat miskin atau tidak mampu, sama yang kedua membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari Vaskes. Nah, nanti pengajuannya akan dilakukan dari dinas sosial untuk diajukan ke Kementerian Sosial seperti itu. Atau kalau memang peserta itu merasa mampu untuk membiayainya sendiri secara lanjut, secara mandiri, dapat dilakukan pengajuan pendaftaran di segmen pekerja bukan penerima upah PBPU. Ya. Dan itu Pak, artinya kan namanya orang sakit kan, harusnya kan dia mendapatkan layanan hari itu. Nah ini persoalan kan, persoalan baru. Yang mengajukan, berapa lama itu reaktivasi? Taruhlah dia datang sendiri untuk dia mau ya untuk reaktivasi dan mandiri, itu berapa? Sebenarnya ini yang bisa menjelaskan dari dinas sosial Pak, tapi kami jelaskan mungkin prosedurnya yang kami tahu. Dinas sosial itu setelah berkas yang lengkap tadi, yang tadi keterangan butuh layanan kesehatan, dia ajukan ke Kementerian Sosial, itu harus ada validasi dari Pusdatin Kementerian Sosial, pusat data di sana. Mereka yang akan meng-approve bisa disetujui atau tidak gitu untuk approval. Setelah disetujui dari Kemensos itu, barulah kami bisa memprosesnya secara kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.